Baik, kita teruskan sejenak. Seorang yang hendak menunaikan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepadanya, juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa, agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya, karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba, atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan, dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa yang akan datang. Karena itu para sahabat Nabi SAW, begitu selesai kemudian mendapati Ramadan, maka banyak di antara mereka bahkan di penghujung Ramadan itu mengalirkan air matanya. Mereka menangis, berharap, ya Allah, kalau bisa jangan berhenti ya Allah, besok Ramadan lagi, lusa Ramadan lagi, pekan depan Ramadan lagi, kalau perlu setiap hari Ramadan ya Allah. Saking inginnya semua waktu itu Ramadan. Dan kita diberikan kesempatannya. Dan mereka tahu belum tentu tahun depan bisa berjumpa. Karena itu semua bermujahadah ketika akan tiba Ramadan. Dan begitu tiba Ramadan, maka kalimat la'allakum itu digunakan dengan sepenuh jiwanya. Maksimal ibadahnya. Bahkan Anda nanti bisa melihat dalam paparan berikutnya, nanti saya akan tunjukkan hadis-hadis yang mengilustrasikan bagaimana berseriusnya, sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW beramal ketika tiba Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya belum pernah melihat Rasulullah semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali saat Ramadan. Sampai angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah amalannya oleh Nabi. Ya, bayangkan, kan gak kerasa kan? Angin sepoi-sepoi itu kan kalau meniup kita tuh tenang, nyaman. Saking nyamannya tiba-tiba bikin kita ngantuk, kejeplak gitu kan? Ya, pengaruhnya kuat. Nah itu lembutnya angin yang sepoi-sepoi itu kalah oleh lembutnya Nabi saat beraktivitas di bulan Ramadan. Lembut menghadapi orang-orang yang butuh, cepat beliau semampunya kemudian beliau berikan. Sedekahnya bertambah, ibadahnya bertambah, interaksi dengan Qur'annya dan sebagainya. Dan orang-orang yang bukan Nabi karena melihat Nabinya serius, mereka lebih serius lagi. Di gambarannya ini Nabi aja yang dijamin surga begitu serius, apalagi saya yang bukan Nabi yang belum jelas surganya. Makanya saya kisahkan di pertemuan lalu, Al-Imam Asy-Syafi'i, itu beliau itu kalau sudah tiba Ramadan, baca Qur'annya nambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Hari-hari biasa, setiap hari sekali khatam, setiap hari. Ramadan sehari 2 kali khatam. Anda bayangkan. Dan pernah beliau saking dekatnya dengan Al-Quran, menemukan satu dalil, itu ke Quran dulu. Baca Quran, sampai ketemu dalilnya. Itu pernah mencari dalil tentang ijma, menghatamkan Al-Quran dulu sebanyak 300 kali. Di begitu yang ke-300, ketemu, oh ini maksudnya ayat ini menunjukkan kepada ijma. Anda bisa bayangkan bagaimana kesungguhan para ulama kita ketika bersiap mendapati Ramadan, maka meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Maka siapa yang kita yang bukan ulama? Bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan imam, bukan faqih, bukan muhaddits. Maka kata Allah, seakan-akan dihadapkan kita di hadapan Allah untuk menumbuhkan kesungguhan kita dan menunjukkan bahwa Allah serius dengan itu. Kata Allah, kamu di hadapan kita, bukan orang lain. Ini bukan orang yang disebut, maaf, bukan orang yang di zaman Nabi, bukan orang di masa sahabat, bukan orang di masa tabi'in. Tapi kata Allah, la'allakum, kumnya masih ada di depan kita. Tatakun, kamu, tanpa batas. Kata Allah, kamu mesti serius ya. Karena saya pengen kamu bertakwa. Kamu mesti berubah. Kamu mesti jadi hamba yang taat. Mesti ada perbedaan ketika kamu lahir dengan kamu pulang. Saya ingin tingkatkan takwa kamu. Kalau Anda hafal Quran, demi Allah saya katakan, begitu disebut takwa, itu bisa berlinang air mata Anda. Karena ayat takwa selalu terkait dengan nilai kebaikan. Ketika Allah sebutkan takwa, maka Allah ingin tanamkan kebahagiaan. Nanti kalau Anda sampai ke ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun, di ujung ayatnya, kamu tingkatkan takwa supaya bahagia. Jadi ketika Anda dilatih takwa saat Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Anda tanya, kenapa ya Allah? Kata Allah, saya pengen kamu bahagia. Ayo takwa. Indah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika takwa meningkat kepada Allah, kata Allah, maka aku mudahkan hidupmu. Aku berikan solusi, aku limpahkan rezeki kepadamu. Makanya ketika Allah katakan, la'allakum tattaqun, ayo serius supaya hidup kamu mudah. Ayo serius supaya rezeki kamu berlimpah. Ketika Anda puncaknya mengatakan takwa,
Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Saya telah siapkan saya siapkan lil muttaqin bagi orang takwa. Apa itu? Jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Saya telah siapkan surga yang tak bernilai dunia. Batas yang enggak ada batas dunia. Saya kata Allah, saya siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi untukmu orang takwa. Kalau kalimat ini digunakan, disambungkan dengan ayat Ramadan, tingkatkan takwa. Saya pengen nyiapkan surga untuk kamu. Saya takut kamu gak ada di surga nanti. Kalau bahasa kita. Ayo tingkatkan takwa. Saya udah siapkan kamu ya, surga seluas langit dan bumi. Jangan sampai kamu gak masuk ke situ. Ayo masuk. La'allakum tattaqun. Supaya meningkat takwamu, sehingga surga ada dalam genggamanmu. Jangan cuma dituliskan, baiti jannati. Rumahku surgaku, rumahnya ke surga, entenya enggak. Kan repot gitu. Paham ya? Maka dari itu kembalikan ke rumus mudhari' ini. Ya begitulah keimanan kadang-kadang. Sudah kuat, kadang-kadang bisa turun. Kata Nabi, al-imanu yazid wa yantaqis. Iman itu naik turun, kuat dan terhapus, kuat dan terhapus. Ya, pelan-pelan. Yazidu bi ta'ah, akan meningkat dengan mengerjakan banyak ketaatan dan amal saleh. Wa yantaqisu bil maksiyah, dan akan menurun itu pelan-pelan hilang bahkan dengan mengerjakan banyak maksiat. Persis seperti tulisan. Anita di sini kalau saya nggak salah, ya, ta. Dan saya tambahkan un di sini. Kemudian tak bertemu dengan un berarti kalian ke sini. Zakallah khair. Memang betul. Ya, terima kasih. Semoga Allah berikan kemuliaan dan pahala. Baik. Tadi bercanda ya. Ini memang saya pengen dihapus daerah ini dan masya Allah baru saya minta pengen dihapus sudah terhapus. Semoga Allah berikan pahala insya Allah. Lihat sini, daerah ini yang ingin saya jelaskan untuk turunkan kepada kita semua. Tattaqun, kalau sudah menggunakan ta plus un, maka berubah maknanya dari sekedar kamu menjadi kalian. Fokus. Kalau sudah seperti ini, tambah ta dengan un, maka tadi saya katakan kerjakan olehmu, dimulai saat ibadah itu diperintahkan, lanjutkan sampai ke akhirnya. Makanya saya sering katakan mudhari yang saya teruskan di awal, mudhari ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan 3 kalimat. Bisa present, continuous, and future. Lihat baik-baik. Present, continuous, future. Jadi orang takwa itu, kata Allah, lihat baik-baik, yang berhasil menunaikan ibadah puasanya bukan sekedar meningkat takwanya, salatnya, infaknya, Al-Qur'annya, bukan sekedar di Ramadan. Bukan cuma di awal Ramadan, tapi present. Sejak puasa itu dimulai, awal pertama Ramadan. Tahun ini jatuh pada tanggal berapa? 1 Ramadan, ya. Jadi begitu 1 Ramadan muncul, entah mau tanggal 5 Mei, mau tanggal 6 Mei, pokoknya 1 Ramadan. Ya. Begitu 1 Ramadan dimulai, malamnya kemudian mulai, tunaikan tarawehnya, maka dia sudah siap dengan kurikulumnya. Malam ini saya akan taraweh di tempat A. Siapkan, bahkan 30 hari sudah dia siap tuh, kalau sampai ke 30 hari. Malam ini di masjid A, malam ini masjid B. Sunnahnya baca Quran nanti saya akan capai sehari misalnya 10 juz. Bagi oleh dia, subuh baca sekian, zuhur baca sekian, asar baca sekian. Begitu tiba malamnya, maka dimulailah present ibadahnya. Orang takwa sudah siap. Dan yang paling menarik bukan cuma present. Continuous. Hari pertama, saf pertama. Hari kedua, saf pertama juga. Jadi meningkat terus, konsisten di situ. Hari pertama datang sebelum maghrib. Nunggu di masjid. Hari kedua, habis isya baru datang. Nah ini belum konsisten. Jadi kalau Anda ingin disebut dalam golongan yang ini mujahadah ini, yang serius ini dipertahankan sampai pertengahannya. Masya Allah, hari pertama, saf depan. Hari kedua, saf depan. Hari ketiga, saf depan. Hari keempat, saf depan. Hari kelima, saf depan. Sampai hari terakhir, saf depan. Emang cuma 1 saf di masjid itu misalnya.
Nah itu yang terbaik. Ini kan yang sering terjadi ini agak berbeda. Tolong, Anda jangan jadi pelakunya. Saya ingatkan, jangan menjadi pelakunya. Sering kali terjadi, dibincangkan dan dipahami. Kadang-kadang juga mohon maaf, semua dimaklumi. Sering terjadi, begitu selesai bulan Sya'ban, muncul Ramadan, penuh masjid. Yang biasanya 3 saf, 30 saf ke belakang. Hari pertama. Bahkan yang paling hebat, mak-mak garis sajadah. Ya. Itu sudah pasang sajadah duluan. Orangnya belum ada, sajadahnya pertama. Ada tuh. Gak percaya, nanti awal Ramadan tuh. Silahkan kalau gak percaya. Udah booking tempat. Sajadah. Tapi kadang-kadang, ini presentnya bagus nih. Tapi persoalannya yang kedua, continuous-nya. Ini yang repot. Hari kedua masih agak konsisten. Hari ketiga mulai. Godaan mulai masuk. Tantangan mulai tidak mudah. Terjadilah kemajuan-kemajuan. Sapnya maju. 30 sap, maju 27. Maju tinggal 20. Maju tinggal 7 saf. Dan yang paling berbahaya adalah begitu mau sampai ke ujungnya. Ini kan repot. Puasa itu kan disebut sebagai perlombaan mengejar takwa. Orang lomba itu kan mengejar garis finish. Nah ini sampai garis finish gak mau dikejar. Yang paling aneh, begitu mau nyampe garis finish malah belok balik lagi. Di sini kan akhirat, di sini dunia. Kita mau mudik ke akhirat bawa bekal takwa. Mudik ke dunia bawa bekal materi dunia. Ini udah mau mendekat kepada takwa nih. Terus mau mudik ke akhirat, mau mudik waktunya mau pulang bentar lagi. Wafatnya tanggal 27 Ramadan. Ajalnya tertuliskan 27 Ramadan wafat. Tinggal ke final, tinggal lari menyebut mautnya. Tanggal 19 sudah nyiapkan tiket kereta. Dikalahkan oleh mudik, dia nggak sadar ketika dia akan pulang itu ditetapkanlah tanggal 27 Ramadan dia pulang. Tinggalnya di Bekasi. Pulang misalnya ke Tegal. Siapkan. Beli kereta. Bahkan yang dahsyat, sebelum masuk Ramadan, tiket udah habis. Ini agak aneh nih, saya tuh agak bingung sekali ya. Allah nyebarin tiket surga di bulan Ramadan. Yang dibeli tiket dunia. Kan tiket surga itu disebar saat Ramadan. Pahala digandakan, dosa diampuni, setan diikat, pintu surga dibuka, semua dibentangkan, iman ditumbuhkan, dikuatkan dalam jiwa, semua orang kemudian tergerak untuk ibadah. Udah dikasih tiket surga disebar, ini malah masih milih dunia. Berapa banyak tiket surga ditebar laku kemudian disiapkan oleh setiap muslim. Bandingkan dengan tiket dunia, belum masuk sekarang aja, mahal tiket. Dibikin mahal, masih habis juga. Anda bayangkan. Ramadan dikasih murah, gak ada yang ngambil. Ini persoalannya. Begitu diambil tiketnya tanggal 27 saya akan pulang ke Tegal. Siapkan bekalnya. Ditinggalkan i'tikafnya. Hilang bacaan Al-Qur'annya. Begitu berangkat tanggal 27, siap-siap. Tiket, siap, masuk, periksa, bawa bekal banyak, ada dus kanan, dus kiri, dituliskan di atas dus, sayang aku pulang, gitu kan? Masya Allah. Begitu masuk ke kereta, berhadapan dengan banyak orang di sana, tempat duduk, eksekutif, Masya Allah. Begitu masuk, perjalanan dimulai, stopan pertama, bertemu dengan malaikat maut. Pulang, tertuliskan 27, kamu mesti pulang. Tidak sedikit ada yang wafat di jalanan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia tabrakan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia kecelakaan. Tapi hal yang tidak bisa dibantah, dia pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan pulang. Karena itu ketika masuk bulan Ramadan, walaupun Anda memiliki misalnya agenda untuk kembali, untuk pulang, ingin Idul Fitri di tempat Anda, di tempat ibu Anda, di tempat kakek Anda, ini tidak dilarang, boleh. Tapi jangan sampai semua itu mengurangi kesungguhan Anda dalam menunaikan ibadah. Rencanakan. Insya Allah saya mudik misalnya tanggal 27 Ramadan, 3 hari misalnya sebelum hari raya. Maka Anda siapkan agenda selama di jalan. Saya kerjakan. Mudik pakai apa? Pakai kereta. Ini hafalan Quran saya nggak boleh selesai, nggak boleh tertinggal. Bikin. Saya mau baca Quran sehari 1 juz, maka di kereta pun saya baca.
Baca. Kereta zikir, begitu ngisinya. Jadi kalaupun ajalnya tiba saat di jalan, sedang puasa, sedang berzikir, sedang beramal, maka dicatat Anda dalam golongan takwa. Tidak ada masalah. Bukankah Nabi saat puasa perang Badar? Bukankah dalam puasa Fathu Mekah? Bukankah itu perjalanan? Ya, dan dalam perjalanan itu mereka berzikir. Zikir. Di puasa itu bukan membuat orang lemas, tapi kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Di teman-teman sekarang, saya ingin katakan kepada Anda semuanya, rubah cara pandang kita dalam beragama. Hadirkan keberagaman dalam aktivitas kehidupan kita. Makanya saya sering katakan, dai itu bukan cuma ustadz. Pegawai itu dai. Pengusaha itu dai. Suami dai. Istri dai. Pelajar dai. Tunjukkan nilai keislaman dengan menyeluruh dalam aspek kehidupan kita. Kalau ini sudah Anda terapkan dalam kehidupan, maka luar biasa. Continuous. Future. Pasca Ramadan. Maka orang yang berhasil puasanya, mendapatkan predikat takwa bukan hanya saat Ramadannya berlangsung tanggal 1 sampai akhirnya, tapi pasca Ramadan pun dia masih bisa mempraktikkan nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak berhenti. Coba lihat, kan ada yang saat Ramadan maaf rajin salatnya. Begitu selesai Ramadan lupa. Tertinggal lagi pelan-pelan. Maaf ya, paling minimal akan ada kerinduan pada dirinya untuk mengulang amalan-amalan yang telah ia kerjakan selama Ramadan. Saya kasih ilustrasi begini. Anda makan, setiap hari menunya saya kasih kerupuk, sehari 3 kali. Kerupuk ya jelas pakai nasi, pakai tempe juga gitu kan. Tapi saya kasih kerupuk juga. Kerupuk. Hari kedua, kerupuk. Sehari 3 kali, kerupuk. Begitu selesai 30 hari, hari yang selanjutnya di bulan yang baru, saya kasih seperti sama semula, tempenya, nasinya, ayamnya. Cuma kerupuknya saya tidak berikan. Maka pertanyaan saya, begitu saya hidangkan menunya tanpa kerupuk, maka apa pertanyaan pertama Anda kepada saya? Mana kerupuknya? Akan ada satu kerinduan kepada kerupuk. Akan ada satu ingatan kepada kerupuk. Akan ada pertanyaan, mana kerupuknya? Karena terbiasa dengan kerupuk itu. Anda dilatih oleh Allah tiap malam tarawih, sholat malam. Anda dilatih tiap hari sholat sunnah. Anda dilatih tiap hari dekat dengan Al-Quran. Anda dilatih tiap hari berbagi. Anda dilatih tiap hari menahan dari nilai-nilai yang buruk. Pertanyaan saya, kemana semua itu setelah selesai Ramadan? Apa enggak ada pertanyaan di benak Anda, malam ini tarawih enggak ya? Malam ini sholat enggak ya? Besok baca Quran enggak ya? Harusnya ada kerinduan. Jadi kalau ada seorang muslim selesai Ramadan, nggak ingat amalannya selama 30 hari yang jadi kebiasaan, ada pertanyaan. Ada apa dalam jiwanya gitu? Ada masalah apa? Seharusnya tertanam dalam dirinya itu, saya pengen mengulang. Walaupun minimal dia kerjakan, mungkin lebih teman-teman. Ramadan saat tiba, lebih banyak amalannya. Selesai Ramadan, mungkin berkurang kuantitasnya. Yang tadinya 11 misalnya, jadi 2 plus 1, 4 plus 1. Tapi masih dia kerjakan karena ada kerinduan di dalamnya. Maka orang yang berhasil puasanya itu, kata Allah akan terjaga ketakwaannya pasca Ramadan. Bagaimana cara mengetahui penjagaan takwanya? Bandingkan kebiasaannya dengan sebelum Ramadan, bukan saat Ramadan. Lihat ukurannya begini. Misal. Silakan. Masya Allah. Ya. Astagfirullah. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya inilah. Kalau dosa sudah dibersihkan, maka bening seperti ini. Ya, kalau ada seseorang berbuat dosa di hadis Muslim kata Nabi, maka ada naktas sauda, noda hitam dalam jiwanya. Semakin dikumpulkan, semakin banyak. Kalau dia bertobat, maka akan dihapuskan. Hapus. Tapi tidak mudah untuk bertobat yang serius. Kadang-kadang ada yang berusaha menghapus, masih muncul lagi. Seperti ini, ada yang sempurna, ada yang tidak, ya kan? Ada yang garis, ada yang begini. Ini serius. Ini yang menyebabkan seseorang gak mau gibah lagi, tapi begitu terbersih dari hatinya, besok acaranya apa ya? Tuh, muncul lagi, pengen berubah lagi, muncul lagi, terus seperti itu. Terus berusaha berjuang. Walaupun belum sempurna, tobat lagi. Akan tiba masanya, yang garis ini pun akan hilang. Tuh. Habis. Sempurna. Ya, seperti itulah cara bertobat. Dicontohkan dengan seperti itulah cara menghapus. Ya. Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Ya, lihat sini, fokus. Ini saya buat supaya enak dari kiri ke kanan. Ini pra-Ramadan. Sebelum Ramadan. Ini Ramadan. Ini pasca Ramadan. Lihat baik-baik. Di sini kita dilatih untuk meningkatkan takwa.
kuantitas dan kualitas salat meningkat. Infak, interaksi dengan Al-Quran. Tingkatkan. Contoh, sebelum Ramadan tiba, ada orang yang konsisten baru salat fardunya saja. Sunnahnya belum. Jamaahnya udah bagus. Sering berjamaah, sering ke masjid, cuman sunnahnya belum tergerak. Tahajud belum konsisten. Maka saat Ramadan dilatih. Salat dia kerjakan, dilatih dengan tarawih. Tarawih itu kan latihan konsistensi salat tahajud supaya pasca Ramadan biasa bangun malam. Biasa kerjakan, minimal qiyamul lail. Tunaikan. Maka ketika dilatih, misal dia ambil yang standar 11 misalnya, Al-Bukhari nomor hadis 2008. Nanti yang 23 juga ada, nomor hadis 2010-nya. Nanti dari sampai 2012, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti kita bahas saat masuk aspek hukum. Di sini dilatih 11. Latihan selama sebulan. Misal sampai 30 malam. Latihan. Begitu selesai Ramadan, tiba-tiba Ramadannya tuntas, masuk pasca Ramadan, Syawal. Awas. Maka apa yang terjadi? Ada peningkatan, konsistensi amalan salatnya tetap bertahan, tahajudnya dia tingkatkan, tahajudnya dia lakukan, dan meningkat. Apa yang dimaksud meningkat ini? Ada ulama yang mengaitkan teman-teman, Syawal ini meningkat ibadahnya dari sebelumnya. Yang dimaksud sebelumnya bukan saat Ramadan. Yang dimaksud sebelum Ramadan, pra-Ramadan. Jangan bandingkan dengan Ramadan karena momentumnya beda. Semua orang pengen ke masjid, saat semua orang pengen ke masjid, antum pun semangat. Semua orang infak, antum pun terdorong. Semua orang baca Quran, antum juga demikian. Baik. Jadi kalau teman-teman misalnya mohon maaf, bandingkan dengan Ramadan, itu perbandingan tidak akan sama. Momentumnya tidak sama, semangatnya beda, keadaannya lain. Jadi cara membandingkannya, bandingkan dengan keadaan sebelum Ramadan. Kalau Anda sebelum Ramadan jarang salat sunnah, Ramadan dilatih salat sunnah, pasca Ramadan Anda pengen tahajud. Di sini 11. Begitu selesai Ramadan, misal masih tahajud, walaupun jumlah bilangannya berkurang. Misal, tadinya 11 jadi 5. 2 plus 2 plus 1. Di sini yang kerjakan banyak orang, yang ini Anda cuma sendirian. Motivasinya beda. Bangun Anda. Begitu bangun dikerjakan 5 dulu. Besoknya 7. Maka ketika dibandingkan dengan sebelum Ramadan, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan takwa dalam diri Anda. Walaupun mungkin keadaannya tidak sama dengan Ramadan. Jelas? Di sini baca Quran cuma 1 ayat. Ramadan sehari 1 juz. Selesai Ramadan, baca Quran sehari 10 ayat. Bandingkan pasca Ramadan dengan pra-Ramadan. Ini menunjukkan ada peningkatan takwa dalam diri Antum. Tinggal hadirkan kembali motivasi supaya kebiasaan itu sama dengan Ramadan. Kalau sudah sama dengan Ramadan, maka Masya Allah itu berita baik bagi antum semua. Itu tandanya ada nilai-nilai kebaikan yang Allah tanamkan pada diri kita. Paham sampai sini? Maka teman-teman, saya sarankan, coba sebelum masuk Ramadan ini, antum pahami kebiasaan kita masing-masing. Hanya antum yang tahu. Coba lihat salatnya, lihat bacaan Qurannya, lihat nilai-nilai kebaikannya, runtut satu-satu. Ramadan latih itu supaya meningkat. Pasca Ramadan pertahankan. Kalau seperti Ramadan, alhamdulillah. Tidak seperti Ramadan, pelan-pelan bertahap. Dan Allah tahu kesungguhan kita. Yang Allah lihat kesungguhannya, bukan berapa banyak yang antum dapatkan dari itu semua. Makanya saya katakan pada para penghafal Quran, ukuran keberhasilan penghafal Quran bukan 30 juznya, tapi kesungguhan antum dalam menghafalkannya. Karena itu tidak sedikit orang-orang penghafal Quran, itu banyak yang kembali kepada Allah, dan diantara mereka tidak hafal 30 juz. Ada yang 5 juz, ada yang kemudian 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang cuma 1 juz, ada yang cuma 50 ayat, tiba-tiba meninggal. Tapi orang tidak banyak tahu bahwa, maaf, bukankah saat menghafal Quran itu ada pahala-pahala banyak didapatkan? Berapa setiap hurufnya? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. 10 kan? Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lam mim bukan 1 huruf, alifnya sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Ada penghafal Quran yang saat baca itu, yang satu cepat hafal, begitu dibacakan langsung hafal. Dengar semenit hafal. Ada yang baru sedetik mendengar hafal. Alif lam mim hafal. Yang kedua 3 detik. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu sampai Al-Baqarah 282. Nah, 3 jam.
temennya 3 pekan belum hafal-hafal. Udah 3 minggu nih. Minggu ini baru 1 baris. Minggu kedua 2 baris. Minggu ketiga baru 3 baris. Belum tuntas ke bawah. Tapi jangan lupa, bukankah penghafal Quran punya sifat mengulang-ulang? Jadi kalau Anda sudah hafal, maka Anda akan berpindah pada ayat berikutnya. Tapi yang belum hafal, dia akan mengulangi ayatnya. Perhatikan, dalikal kitabu, sampai 2 hari. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang itu saat mengulang? Fulan, yang saya inginkan darimu, kata Allah, bukan berapa banyak yang kamu hafalkan, tapi aku ingin menambah pahalamu supaya bisa menghapuskan dosa-dosamu. Bukankah dengan banyak pahala dosanya dihapuskan? Hilang, dengan pahala ada, dosa hilang. Pahala ada, dosa hilang. Ada di antara penghafal Quran yang Allah inginkan bukan banyaknya hafalan, tapi banyaknya pahala untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau antum sehari 2 hari belum hafal hafalan Quran, berhusnudzonlah kepada Allah. Jangan-jangan yang diinginkan Allah dari antum menambah pahalanya, bukan ayatnya. Jelas? Baik. Siap insya Allah memperbaiki diri? Siap lebih baik dari Ramadan sebelumnya? Demikianlah para sahabat mengatakan kesiapannya. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, nanti saat puasa di bulan Ramadan itu, berapa lama puasanya? Bagaimana kalau di antara kami ada yang sakit dan tidak berpeluang mendapatkan nilai takwa ini? Bagaimana kalau kami sedang di jalan? Bagaimana kalau ada di antara perempuan sedang mengandung? Bagaimana kalau ada yang sedang menyusui? Apakah berpeluang bisa meningkatkan takwa? Lalu kalau kira-kira nggak kuat, ya Rasulullah, batal. Di pertengahan, bagaimana cara mengulangnya di kemudian hari? Maka teman-teman, turunlah kemudian ayat 184-nya. Ayyamam ma'dudat. Persoalannya, kenapa menggunakan kata ayyam di situ bukan syahrun? Kenapa menggunakan kata ma'dudat? Ada alif dan tak terbuka di ujungnya, tak maftuhah. Ma'dudat bukan ma'dudah. Padahal di Al-Baqarah ayat ke-80 itu menggunakan tak marbutah. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Tapi di ayat ini ayyaman ma'dudat. Yang satu pendek dah, Al-Baqarah ayat 80, yang satu panjang ayyaman ma'dudat. Apa perbedaan di antara keduanya yang terkait dengan puasa itu? Itu yang nanti kita jawab di pekan berikutnya insyaallah.